Film ini menceritakan tentang keserakahan yang dimana manusia lebih mementingkan harta dunia daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia rela bertahan hidup di gurun pasir yang sangat panas hanya demi harta, dan teman yang dianggap baik justru membuatnya hampir tewas. Itu semua karena mereka saling ingin memiliki. Akankah mereka bisa mendapatkan emas itu? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkannya seorang pria bernama Virgil yang akan mencari pekerjaan di sebuah pertambangan. Karena ia melihat sebuah brosur tentang perekrutan tenaga kerja dan saat ini sedang menumpang di sebuah kereta pengiriman barang yang akan berhenti di stasiun Grandview. Di saat perjalanan, ia duduk dekat penumpang lain. Kereta itu melewati gurun pasir yang sangat panas. Sesampainya di stasiun, lalu Virgil menuju sebuah kios yang sangat sepi. Ia mencari pemilik kios dan ternyata sedang asik menonton TV. Saat melihat kedatangannya, pemilik kios itu seperti orang yang tidak suka dengannya. Halo. Karena sebelumnya Virgil ini sudah ada janji bertemu dengan orang yang akan mengantarnya di pertambangan. Kemudian, pemilik kios itu menunjuk arah di belakang bangunan. Saat sedang duduk santai, Virgil didatangi seorang pria dan mengatakan kalau ia orang yang akan mengantarnya. Mereka pun langsung menuju di pertambangan menggunakan mobil. Pria itu bernama Keith. Untuk menuju ke pertambangan, ia harus melewati sebuah gurun pasir yang sangat panas dan tentunya jauh dari pemukiman. Di saat dalam perjalanan mereka sempat ribut kecil yang mempermasalahkan biaya pengantaran, Keith mengatakan ada biaya tambahan untuk bensin dan air. Menurutnya jarak yang ditempuh sangat jauh, harus melewat gurun pasir yang panas itu. Tapi Virgil memprotesnya, karena ia mengira semua itu sudah termasuk biaya pengantaran. Dan pada akhirnya Keith sepakat untuk biaya perjalanan mereka. Virgil merasakan suhu di dalam mobil sangat dingin. Lalu ia menurunkan suhu AC-nya, tapi dicegah oleh Keith yang mengatakan tindakan itu bisa meledakkan mesin mobilnya. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara ledakan ban mobil. Mereka pun berhenti. Dan kemudian melihat ban mobil yang ia naiki ternyata meletus. Lalu Keith pun menyuruh Virgil untuk mengantinya. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa hari pun sudah gelap. Mereka pun berhenti untuk istirahat dan membuat api unggun. Mereka berbincang dan Virgil menceritakan tentang keadaan ekonominya saat ini sedang sulit. Di keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di hari itu, cuaca sangat panas hingga mobil ia naiki mogok. Keith yang bangun dari tidurnya marah-marah karena melihat Virgil telah menurunkan suhu AC hingga membuat mobil itu kepanasan. Kemudian Virgil berjalan menjauh karena akan buang air kecil, dan di sisi lain Keith berusaha memperbaiki mobilnya. Secara tidak sengaja Virgil melihat bongkahan batu dari kejauhan. Setelahnya ia mendekat dan mengusapnya, ternyata itu bongkahan emas. Lalu ia memanggil Keith untuk melihatnya. Di sini Keith memastikan apakah itu emas asli dengan cara membakarnya. Ia juga mengatakan jika dibakar warnanya hitam berarti bukan emas asli. Setelahnya dibakar, mereka percaya itu adalah emas asli dan tidak berubah warna. Mereka langsung menggali emas itu yang ternyata berukuran sangat besar. Karena emas itu sudah tertimbun tanah dan mereka tak sanggup mengangkatnya, lalu mengikat dan dimenariknya dengan mobil. Pada saat ditarik, bongkahan emas itu sama sekali tidak bergerak, bahkan talinya sampai putus. Hingga sampai malam pun tiba. Mereka bermalam dan membuat api unggun untuk menjauhkan dari serigala
yang bisa saja menyerangnya. Di sini Kate mengatakan, kalau besok ia akan pergi ke barat untuk mengambil eskavator, mungkin sampai 4 hari bisa kembali. Virgil pun setuju untuk menjaga emas itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Kate membagi bekal makanan dan minumannya untuk Virgil. Ia juga dibekali senjata untuk melindungi dirinya. Saat ini, Kate sudah berangkat dan Virgil sekarang benar-benar sendirian di tengah gurun pasir yang sepi. Ia harus tetap menjaga emas itu serta menjaga bekalnya agar bisa tetap bertahan di cuaca panas saat ini. Di hari itu, ia tidak melakukan apa-apa. Hingga keesokan harinya Virgil mencari kayu bakar, dan tidak sengaja ia menemukan bangkai pesawat yang sudah lama ditinggalkan. Ia manfaatkannya untuk dijadikan tenda tempat tidurnya. Pada sore harinya, Virgil beristirahat sambil memukuli emas itu, dan tak disangka emas itu pecah sebesar bola. Di waktu yang sama Kate nelpon dan mengatakan jika ia akan terlambat karena mesin mobilnya mogok lagi. Sampai di keesokan harinya, bekal makanan yang ia bawa sudah mulai habis. Seketika ada seekor ular yang akan menyerangnya, tapi Virgil menyadari itu. Dengan hati-hati ia mengusir ular itu. Karena kecerobohannya, Virgil tidak sengaja menumpahkan air minumnya, sehingga air itu benar-benar tersisa sedikit. Virgil pun kembali ke pesawat. Dari kejauhan ia melihat seseorang sedang berjalan ke arahnya. Ternyata itu seorang wanita pemburu. Ia menanyakan apa yang sedang dilakukan. Wanita itu curiga dengan tingkah Virgil seperti menyembunyikan sesuatu. Ia mendekat ke tenda tapi dicegah oleh Virgil. Beberapa saat wanita itu menyadari jika ada sebongkah emas yang tertimbun tanah. Wanita itu marah dan mengatakan jika Virgil tidak berhak mengambil yang bukan hak miliknya. Kemudian, secara refleks Virgil memukul kepala wanita itu hingga tewas. Ia seperti tidak percaya dengan yang dilakukannya saat ini. Pada keesokan harinya, Virgil mendapat telepon dari Kate yang mengatakan jika ia sudah mendapatkan eskavator itu. Dan akan memakan banyak waktu karena eskavator itu sangat merepotkan. Saat sedang mencari kayu bakar, Virgil melihat dari kejauhan terlihat kepulan badai gurun pasir yang menuju ke arahnya. Ia langsung berlari menuju tendanya. Tak pernah ada dalam pikirannya, ternyata badai itu sangat besar. Sampai menghancurkan tendanya hingga tak tersisa. Lebih parahnya lagi, ia malah tertimpa batang kayu yang menyebabkan dirinya tertusuk tepat di perutnya. Kini badai sudah reda, diperlihatkan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan dan saat sadar ia sudah tertimbun pasir. Ia terbangun dan melihat kondisi di sekitarnya semua sudah tersapu bersih oleh badai. Kemudian ia berusaha mencabut batang kayu itu, lalu mengikatnya. Beberapa waktu berlalu, kini Kate kembali menelpon. Tapi saat Virgil sedang berbicara tiba-tiba, ada seorang wanita di dekatnya. Virgil berpikir kalau itu hanya halusinya saja, karena wanita itu sangat mirip dengan wanita sebelumnya. Wanita bertanya kepada Virgil, "Apakah kau melihat saudara perempuanku?" Sontak Virgil kaget. Adalah saudara kandung wanita itu. Saat wanita itu pergi, Virgil kembali menelpon. Di sisi lain beberapa anjing liar mendekatinya. Ia berusaha mengusir kawanan anjing itu. Tapi melihat kondisinya saat ini, ia tak sanggup melawan kawanan anjing itu. Hingga pada akhirnya, tubuhnya dikoyak hingga tewas. Sementara itu, ternyata Kate sudah mengawasi Virgil dari kejauhan menggunakan teropong. Tak disangka Kate juga sudah lama berada di bukit dan menunggu Virgil tewas.
karena ia ingin memiliki semua emas itu sendiri. Setelah mengetahui Virgil sudah tewas, kemudian ia turun menuju emas itu sambil membawa eskavator. Sesampai ia melihat Virgil dalam kondisi mengenaskan. Pada saat Keita akan menyalakan mesin eskavator, tiba-tiba, jelek. Anak panah mencium dadanya hingga ia pun juga tewas dekat Virgil. Hadeh, itulah cerita film Gold tahun 2022. Film ini menggambarkan tentang keserakahan manusia, berharap ingin cukup tapi justru semakin merasa kekurangan. Kebanyakan manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. IMAB dari film ini 5,4. Bergenre thriller. Dari negara Australia. Yang dirilis pada Januari tahun 2022. Jika kalian suka dengan film seperti ini, jangan lupa komen ya, dadah.